Halo sedulur-sedulur semua, ini kita sedang persiapan untuk menuju ke Pasaran Agung Kota Gede Mataram. Kita ada dawuh besar untuk malam ini, yaitu kita akan melaksanakan Wilujengan Surodalem Kanjeng Panembahan Senopati yang kita fokuskan ada di Pasaran Agung Kota Gede Mataram. Nah, nanti di sana kita akan bergabung bersama sekitar 60 para abdi dalem dan ratusan dari warga sekitar, warga dari luar kota yang nanti akan derek bisuwanan, yang akan derek melakukan ritual Wilujengan Kanjeng Panembahan Senopati ing Alogo. Nah, ini kemudian ini ada banyak sedulur-sedulur ini yang akan ikut juga nanti bersama kita. Mungkin dari sini ada sekitar 15-17 orang nanti dari sini, dan nanti akan bergabung bersama para abdi dalem. Dan perlu diketahui oleh kita semua bahwa malam ini para leluhur agung memberikan dawuh yang tidak main-main sifatnya, karena ini ada dawuh yang cukup serius. Makanya ini kita kategorikan sebagai dawuh agung, karena di situ juga ubur ambenya lengkap sekali. Ada 3 macam tumpeng, ada tumpeng beras merah, ada tumpeng nasi gurih ingkung ayam, kemudian ada sego golong juga, dan selain itu juga ada kembang, ada yang lain-lain juga ya. Maka ini kita benar-benar sesuatu yang harus kita perhatikan, karena ini untuk tujuan dari ritual malam hari ini adalah untuk keselamatan kita semua, dan yang utama adalah keselamatan bangsa, keselamatan NKRI. Karena seperti yang beberapa waktu lalu sudah saya sampaikan melalui YouTube, bahwa kita melihat gelagat yang tidak baik ya, terutama gelagat politik. Nah, ini mudah-mudahan jikalaupun harus terjadi, maka terjadinya hanya bersifat minimal. Kita bisa meminimalisir dan tidak bersifat masif, sporadis. Oleh karena itu kita laksanakan untuk ritual pada malam hari ini. Mekaten matur nuwun, nanti sampai jumpa lagi di lokasi. Ya, selamat malam seluruh-seluruh ya. Ini mumpung ada kesempatan, saya akan menjawab banyak pertanyaan dari yang sedulur-sedulur ajukan lewat berbagai media sosial pada saya pribadi, terutama mengenai isu tsunami ya. Ya, saya kira itu bukan isu, karena ini ilmiah sekali. Karena tsunami ini memang prediksi yang keluar dari orang-orang yang expert di bidangnya.
Jadi tidak main-main ya saudara-saudara. Artinya bukan sesuatu yang sifatnya hoax, tapi itu memang merupakan prediksi yang ilmiah sekali. Karena memang di selatan Jawa Barat itu ada potensi besar untuk terjadi seperti itu. Dan bahkan dalam prediksi sampai bisa menimbulkan tsunami yang setinggi 20 meter ya. Itu saya kira bukan sesuatu yang sifatnya menakut-nakuti, tapi itu bisa jadi malah lebih dari itu ya. Di kawasan-kawasan tertentu bisa lebih dari 30 meter, itu biasa. Namun yang akan saya sampaikan di sini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sifatnya yang lebih optimis. Tapi saya juga bukan mengada-ada atau bukan ngeyem-yemi membuat para pemirsa itu tidak risau tanpa alasan, karena saya hanya menghibur, sama sekali tidak. Karena begini ya, beberapa waktu yang lalu ada Sultan Hadiwijoyo yang rawuh, kemudian ada Ki Ageng Pemanan, kemudian ada leluhur yang lain. Bahkan 4 hari yang lalu itu Sinuwun Ida Bathara Mahadewa dari Bali itu juga rawuh. Beliau selevel dewa ya, beliau dewa. Jadi semua mengatakan hal yang sama, bahwa jangan terlalu khawatir, jangan khawatir untuk hal itu. Tapi itu bukan sesuatu yang sifatnya ngoyoworo atau omong kosong. Tapi kita juga tidak khawatir, karena apa? Semua makhluk akan berusaha untuk meminimalisir kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi itu. Termasuk di sini doa dari sedulur-sedulur semua, doa dari semua orang, doa yang terbaik, dan tentu saja andil secara langsung atau nyari rani piyambak. Jadi leluhur-leluhur agung itu akan kerso untuk turun tangan langsung, termasuk para dewa, karena ada orang yang nyuwun juga langsung pada dewa sebagai perantara Tuhan. Itu akan melakukan tindakan agar supaya kalau terjadi gempa besar yang menimbulkan tsunami itu tidak terjadi, tapi akan dikemas menjadi gempa-gempa yang sifatnya lebih kecil, gempa-gempa yang sifatnya itu lebih ringan. Jadi rilis energinya itu akan dikurangi sedikit demi sedikit. Seperti peristiwa beberapa tahun yang lalu ya, itu tentang akan ada suatu tsunami yang besar sekali, dan saat itu memang malam itu pernah diperintah untuk para leluhur kita membuat pisungsung atau sesaji berupa unjukan dan lain-lain, karena pada malam hari itu para leluhur bersama ada Kanjeng Ratu Kidul juga itu akan melemparkan pusaka-pusakanya ke hipocentrum yang akan terjadi gempa besar. Itu yang terlihat, kemudian ada banyak cahaya yang melesat ke arah calon hipocentrum waktu itu ada di selatan Cilacap. Ini mungkin juga nanti akan terjadi seperti itu, apalagi kalau banyak orang-orang seperti kita semua, seperti panjenengan semua yang masih peduli dengan leluhur, dengan para dewa, dan melakukan ritual-ritual doa juga dari semua warga bangsa ini, termasuk bangsa binatang, bangsa tumbuhan juga semua akan berdoa. Maka yang namanya tsunami itu kemungkinan besar kalau terjadi pun skalanya kecil ya, karena gempa-gempa yang harusnya besar sekali yang bisa menimbulkan potensi tsunami yang tinggi itu akan menjadi reda atau akan menjadi berkurang kekuatannya menjadi gempa yang lebih kecil. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, sedulur-sedulur, kita jangan khawatir, hanya perbanyak saja doa kepada Tuhan, perbanyak ritual-ritual. Dalam setiap kali ritual jangan lupa sampaikan untuk supaya leluhur kerso nyari rani piyambak atau turun tangan langsung untuk mengatasi adanya potensi gempa dan tsunami itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, sedulur-sedulur. Jadi tetap jangan khawatir, selama kita semua masih peduli pada leluhur, pada para entitas gaib yang lebih tinggi, maka yang namanya bahaya tsunami itu bisa diminimalisir. Demikian. Selamat malam sedulur-sedulur semua. Sampai jumpa lagi. Kita saat ini berada di depan Pasarean Agung Kutha Gedhe Mataram, yakni Pasarean Raja-Raja Mataram, yang di sini yang paling sepuh adalah Eyang Ageng Nis Putri, kemudian Pangeran Jayaprana, kemudian Sultan Hadiwijoyo, dan kemudian ada Ki Ageng Pemanan, ayahanda dari Kanjeng Panembahan Senopati. Terus kemudian di sini ada Kanjeng Panembahan Senopati, ada garwa beliau yakni Kanjeng Ratu Retno Dumilah, Kanjeng Ratu
Kalinyakmat, dan kemudian ada putra beliau juga yang bernama Raden Ronggo, dan kemudian ada Ki Juru Martani sampai Ki Ageng Mangir dan Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua, dan masih banyak lagi. Di dalam pasaran ini juga ada balok Kiai Tunggul Wulung, yaitu balok yang dipakai Kanjeng Panembahan Senopati pada waktu Topo Ngeli melalui Kali Upak masuk ke Laut Selatan dan bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Pada malam hari ini yang akan saya sampaikan pada dulur-dulur, ini kebetulan ada banyak sedulur-sedulur KKS yang bisa marak sowan pada malam hari ini. Kami memang, ya mohon maaf, kami memang sengaja tidak mempublik di ruang yang publik sekali. Kita hanya jawil ya, kita panggil satu persatu yang kira-kira sekiranya ada waktu, ada kesempatan. Namun karena di sini juga belum ada acara bareng-bareng melakukan wilujengan surut dalem Kanjeng Panembahan Senopati pada malam Jumat Pon, dikarenakan masih masa pandemi. Jadi di sini biasanya ini penuh sekali warga masyarakat sampai di sana, tapi berhubung ini masih masa pandemi jadi belum diadakan. Tapi karena ini merupakan dawuh para leluhur agung, terutama dari Kanjeng Panembahan Senopati, Ki Ageng Mangir Wonoboyo, ada Ki Ageng Pemanan, sampai ada Kanjeng Ratu Retno Dumila, untuk membuat banyak ubo rampe yang saya kira ini sangat lengkap sekali dan ini jarang terjadi. Di sini ada nasi merah, tumpeng nasi merah itu sayur lodeh, itu adalah daharan kesukaan Kanjeng Panembahan Senopati. Terus kemudian ada tumpeng nasi gurih dan ada ingkung ayam, itu adalah tumpeng untuk selamatan. Kemudian di sana itu ada, kebetulan ada bancaan weton dari Mbak Rini, kemudian tubo rampenya sampai di sana. Terus kemudian yang paling ujung sana itu ada pisang sanggan, yaitu pisang raja yang paling atas, itu satu tangkap, tapi yang paling atas yang tada hujan, dilengkapi sego golong. Itu ubo rampe yang cukup unik dan agak jarang, dan ubo rampe ini sangat khusus atau spesial. Karena apa? Ini saya sedikit mengingatkan sedulur-sedulur seperti yang dulu saya sampaikan di YouTube sebelumnya, bahwa akhir-akhir ini kita mencium bau darah, anyir darah, dan ada gelagat buruk dengan situasi politik. Dan kebetulan pada hari ini tanggal 8 Oktober itu di beberapa kota sudah terjadi, ya ada kerusuhan, dan aparat bisa mengatasi kerusuhan itu, puji syukur tidak sampai terjadi merajalela, walaupun mungkin targetnya juga lebih dari itu. Tapi yang jelas ini merupakan mobilisasi atau move politik yang tidak seharusnya terjadi. Ya, ini makanya saya himbau kepada dulur-dulur semua, jangan sampai terpengaruh oleh provokasi maupun hasutan, terutama dulur-dulur yang punya anak yang masih kelas SMP, SMA yang sederajat, supaya diawasi betul, jangan sampai ikut-ikutan melakukan demo turun jalan yang kalau ditanya alasannya apa, tujuannya, mereka gelagepen, tidak tahu apa yang menjadi tujuannya, apa yang menjadi tuntutannya juga nggak tahu, nggak jelas. Ini jelas sekali kelihatan ada mobilisasi atau rekayasa mobilisasi politik. Ya tentu saja ini nggak fair ya, ini jangan sampai terjadi merajalela. Maka kebetulan sekali juga leluhur paring dawuhnya tepat sekali di malam hari ini. Ini malam apa ini Mas? Malam Jumat Pon, pas surut dalem Kanjeng Panembahan Senopati ya. Dan kebetulan pas hari ini Kemis Pahing terjadi sesuatu yang ya suasana yang memancing keributan, terutama tadi di Jogja, kemudian di Bekasi, dan mungkin beberapa kota yang lain. Nah, ini tujuan dari dawuh ini, tujuan dari adanya ritual malam hari ini adalah untuk keselamatan kita semua, keselamatan kita pribadi, kita keluarga, dan anak-anak saya yang bisa rawuh, bisa hadir malam ini, maupun tidak bisa rawuh atau hadir di malam hari ini, yang nderek ulu bekti maupun yang belum sempat nderek ulu bekti. Dan kemudian juga keselamatan yang utama adalah keselamatan bangsa, keselamatan NKRI. Kenapa para leluhur paring dawuh untuk keselamatan? Tentunya ada situasi yang tidak boleh dianggap main-main, boleh dikatakan
situasi yang cukup darurat. Maka dengan harapan kita melaksanakan dawuh para leluhur ini, kita bisa berdoa kepada Tuhan dan disengkuyung oleh para leluhur, jinurung para leluhur yang kerso nyari rani kiambak untuk mengantisipasi segala kemungkinan buruk yang akan menimpa di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita ingin negara ini tetap tentram dan damai, dan kemudian pandemi juga segera reda, segera sirna, kehidupan pulih seperti sedia kala. Kita semua, panjenengan semua, para pemirsa dimanapun berada, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, jumbuh kang ginayu, sembodo kang sinedya, dadi kang KSD, kang tansah pinuji, mugi tansah pinaringan, wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti, jinurung kasengkaken dening para leluhur kabul. Rahayu, rahayu, rahayu. Yuk tak gendong. Banyak apa? Lingkar. Banyak apa? Itu loh. Ini namanya apa ini? Nika Ki Ageng Mangir Wanabaya. Nika mangke nyekar saking Lebet, pas di luar juga bisa. Tapi nyekarnya dari sini ke sana. Ya.